Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainal Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alawi SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainal Hasan Genggong Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ustazah Kustiana Arisanti STHI MPDI, dan yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ustaz Muhammad Solihin MPDI, serta yang saya hormati kedua orang tua saya, kakek dan nenek saya yang senantiasa memberikan doa dan dukungan tiada henti. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan motivasi yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Anita Oktavia, mahasiswi semester 8 program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Internalisasi Nilai Religius Guru PAI dalam membentuk karakter keagamaan siswa di era globalisasi di Madrasah Aliyah Nurul Istifadah, Gebangan, Probolinggo. Alasan pemilihan judul ini karena internalisasi atau penanaman nilai religius sangat penting dalam membentuk karakter keagamaan siswa. Penelitian ini memfokuskan pada guru PAI karena guru PAI memiliki peran utama dalam menanamkan nilai religius kepada siswa. Selain itu, penelitian ini dilakukan di madrasah yang berada di bawah naungan pondok pesantren, sehingga secara ideal lingkungan tersebut mendukung pembentukan karakter keagamaan siswa. Metode yang saya gunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Isi dari proposal saya itu ada 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang mana latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini adalah Madrasah Aliyah Nurul Istifadah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berada di lingkungan pesantren dengan karakteristik siswa yang beragam, baik yang tinggal di pondok maupun yang tidak, serta memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Maksudnya, sebelum memasuki Madrasah Aliyah, sebagian besar siswa berasal dari MTS dalam satu yayasan, sedangkan sebagian kecil lainnya berasal dari luar, baik dari SMP maupun MTS yang berbeda. Perbedaan latar belakang tersebut menyebabkan tingkat kesadaran dan pengamalan nilai religius siswa tidak sama. Di era globalisasi, perkembangan teknologi dan arus budaya modern turut mempengaruhi sikap dan perilaku keagamaan siswa. Meskipun madrasah telah melaksanakan berbagai program keagamaan seperti sholat berjamaah, pembacaan Asmaul Husna sebelum masuk kelas, pembacaan juz amma setiap Sabtu dan Minggu, proses internalisasi nilai religius masih memerlukan penguatan agar tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi benar-benar membentuk karakter keagamaan siswa secara mendalam dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana internalisasi nilai religius yang dilakukan guru PAI dalam membentuk karakter keagamaan siswa di era globalisasi, sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana proses internalisasi nilai religius yang dilakukan guru PAI dalam membentuk karakter keagamaan siswa di era globalisasi. Yang kedua, apa saja karakter keagamaan siswa yang terbentuk melalui internalisasi nilai religius guru PAI. Yang tiga, apa saja tantangan yang dihadapi guru PAI dalam menginternalisasikan nilai religius dalam membentuk karakter keagamaan siswa di era globalisasi. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Ada 3 juga. Yang pertama, untuk mengetahui proses internalisasi nilai religius guru PAI dalam membentuk karakter keagamaan siswa di era globalisasi. Yang kedua, untuk mengetahui karakter keagamaan siswa yang terbentuk melalui internalisasi nilai religius guru PAI. Yang ketiga, untuk mengetahui tantangan yang dihadapi guru PAI dalam menginternalisasikan nilai religius dalam membentuk karakter keagamaan siswa di era globalisasi. Selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain ada di samping saya. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang internalisasi nilai religius dan pembentukan karakter telah banyak dilakukan. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji proses internalisasi nilai religius guru PAI dalam membentuk karakter keagamaan siswa di era globalisasi, serta dilakukan pada konteks madrasah di lingkungan pesantren. Ya, bab 2 yaitu kajian teori, yang mana di sini saya menjelaskan yang pertama, internalisasi nilai religius. Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter religius karena tidak hanya mendekatkan pengetahuan tetapi juga menanamkan nilai
dan membentuk kepribadian. Internalisasi menjadi proses utama yang menanamkan nilai hingga membentuk pola pikir dan perilaku siswa. Menurut Puspitasari, internalisasi dilakukan melalui pembinaan dan bimbingan. KBBI menyebutnya penghayatan nilai hingga menjadi keyakinan dan perilaku. Ihsan menekankan usaha menanamkan nilai ke dalam jiwa. Ahmad Tafsir menambahkan aspek knowing, doing, dan being. Nilai religius menurut Sejarkawi berkaitan dengan ketaatan menjalankan ajaran agama, sedangkan menurut Superlan mencakup sikap patuh beragama serta toleran terhadap sesama. Adapun nilai-nilai religius yang tertanam dalam diri peserta didik ada 3. Yang pertama, nilai akidah, yang kedua, ibadah, yang ketiga, akhlak. Agar nilai-nilai religius tersebut benar-benar tertanam dan menjadi karakter, diperlukan tahapan internalisasi yang sistematis. Tahapan internalisasi nilai religius tersebut dijelaskan oleh Muhaimin melalui 3 proses. Yang pertama, transformasi nilai, yang kedua, transaksi nilai, yang ketiga, transinternalisasi nilai. Sehingga nilai religius tidak hanya dipahami, tetapi menyatu dalam diri peserta didik dan membentuk karakter keagamaan. Yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual yang ada di samping saya ini, yang mana penjelasannya guru PAI berperan penting dalam menanamkan nilai religius. Yang ada 3 itu. Yang pertama, akidah berkaitan dengan keyakinan kepada Allah. Yang kedua, ibadah berkaitan dengan ketaatan dalam menjalankan perintahnya. Yang ketiga, akhlak berkaitan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam pembentukan karakter keagamaan siswa melalui proses internalisasi, yaitu ada 3 juga. Yang pertama, transformasi nilai adalah penyampaian nilai oleh guru sehingga dipahami siswa. Yang kedua, transaksi nilai adalah tahap interaksi dan praktik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, internalisasi nilai adalah tahap pendalaman melalui keteladanan dan pembiasaan sehingga nilai tersebut menjadi karakter. Sehingga nilai tersebut dapat membentuk karakter keagamaan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dari 18 nilai karakter tersebut, penelitian ini memfokuskan pada 5 nilai yang termasuk dalam karakter religius. Di antara nilai-nilai tersebut, yaitu secara langsung membentuk karakter keagamaan adalah religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli sosial. Yang selanjutnya yaitu bab 3, yaitu metode penelitian, yang mana di dalamnya yaitu yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus untuk memahami bagaimana guru PAI menginternalisasi nilai religius dan membentuk karakter keagamaan siswa di Madrasah Alia Nurul Istifadah Gebangan Probolinggo. Pendekatan ini mengeksplorasi pengalaman di kondisi nyata, sedangkan studi kasus menelaah fenomena secara menyeluruh. Data disajikan secara naratif dengan peneliti sebagai instrumen utama. Yang kedua, kehadiran peneliti. Peneliti sebagai instrumen utama terlibat langsung dari perencanaan hingga pelaporan, mengamati fenomena dan perilaku siswa untuk memahami internalisasi nilai religius. Sebelum penelitian, peneliti menyiapkan izin observasi awal, jadwal kegiatan, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data penelitian ini berupa kata, tindakan, dan dokumen yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan dipilih secara purposif. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer, yaitu kepala sekolah, guru PAI, dan peserta didik, dan sumber sekunder yaitu dokumen sekolah, arsip kegiatan, buku, dan jurnal. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Itu ada 3. Yang pertama, observasi, yang mana menurut Marzuki adalah pengamatan fenomena secara sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif, terbuka, dan terstruktur untuk melihat pembiasaan religius siswa. Yang kedua, wawancara adalah teknik tanya jawab antara peneliti dan informan, digunakan semi struktur agar data internalisasi religius guru PAI dapat digali secara mendalam. Yang selanjutnya, dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen yang relevan, digunakan untuk melengkapi observasi dan wawancara melalui foto dan dokumen kegiatan religius. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data adalah pengolahan informasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, reduksi data atau memilih informasi penting. Yang kedua, penyajian data atau disusun naratif. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan atau menafsirkan pola antar data. Yaitu yang terakhir, pengecekan keabsahan temuan data. Data dinyatakan valid jika sesuai kenyataan di lapangan, meski persepsi individu berbeda. Untuk menjamin keabsahan penelitian ini menggunakan yang pertama, perpanjangan pengamatan. Peneliti kembali ke lapangan untuk memastikan data lengkap dan membangun keterbukaan informan. Yang kedua, meningkatkan ketekunan peneliti, mengamati, mencatat, dan memanfaatkan dokumen atau referensi agar data valid dan dapat dipercaya. Dengan teknik tersebut, temuan penelitian tentang internalisasi nilai religius guru PAI dalam membentuk karakter keagamaan siswa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cukup sekian presentasi proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.